Dilansir dari Prokopim Setda Ketapang, menanggapi wacana pemerintah pusat yang akan menghapuskan status tenaga kontrak non-ASN di tahun 2023 mendatang, Bupati Martin Rantan SH Sos instruksikan para kepala OPD melakukan langkah-langkah konkret agar para tenaga kontrak yang berintegritas di lingkungan kerja masing-masing OPD diselamatkan. Walaupun sebenarnya Bupati mengaku kurang setuju atas wacana pemerintah pusat tersebut, Bupati berpendapat para tenaga kontrak di daerah adalah pegawai pemerintah non-ASN yang juga berjasa bagi daerah. Beliau menambahkan keberadaan tenaga kontrak yang sudah ada saat ini masih diperlukan. Bahwa pada tahun 2023 itu, katanya tenaga kontrak itu akan dihapuskan. Oke, kita ikuti, tetapi saya tidak sependapat kalau sekian ribu tenaga kontrak harus dihapuskan dan mereka tidak lagi bekerja. Masih banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik lantaran kekurangan tenaga. Apalagi kalau harus kehilangan begitu banyak tenaga. Oleh sebab itu, saya minta para asisten, para kepala OPD coba pikirkan, ujar Bupati Senin 14 Maret 2022 di halaman kantor Bupati Ketapang. Lebih lanjut, Bupati meminta agar langkah-langkah sebagai upaya penyelamatan terhadap tenaga kontrak tersebut segera dilakukan. Tidak perlu menunggu hingga tahun 2023. Jangan tunda sampai tahun 2023. Tahun ini sudah harus ada skema yang dibangun. Amankan ini orang-orang yang sudah banyak berjasa. Walaupun mereka hanya tenaga kontrak, sudah banyak berjasa terhadap daerah. Jadi kita sebagai ASN yang sudah punya NIP, sudah punya tukin, tunjangan kinerja, dan sebagainya, selamatkan ini orang-orang, tegas Bupati lagi. Upaya-upaya tersebut harus cepat dilaksanakan karena menurut analisis Bupati sekitar 85% para tenaga kontrak memiliki kinerjanya sudah baik. Untuk itu, Bupati berharap agar para guru di Dinas Pendidikan supaya dimasukkan juga ke dalam Dapodik. Begitu juga di Dinas Kesehatan Rumah Sakit agar dimasukkan juga ke dalam Dapokes. Menurut Bupati, hal ini sebagai upaya agar kelak mereka punya peluang untuk mengikuti tes sebagai ASN maupun tes P3K. Saya harap di Dinas Pendidikan, para guru, para tenaga pendidik masukkan ke dalam Dapodik. Juga di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan sebagainya masukkan ke dalam Dapokes. Supaya apa? Supaya kelak mereka bisa ikut tes, apakah tes ASN ataupun tes P3K, tandas Bupati. Sedangkan untuk para OPD di Dinas Pendidikan dan di Dinas Kesehatan, agar para tenaga kontrak dicarikan formulasi yang tepat agar kelak juga punya peluang yang sama dalam rangka mengikuti tes menjadi ASN maupun P3K. Nah, untuk yang di luar Dinas Pendidikan dan Kesehatan, kasih nama apa ini? Supaya mereka punya kesempatan untuk diusulkan ke dalam formasi penerimaan ASN ataupun P3K, sehingga mereka bisa ikut tes. Kita harus selamatkan orang yang sudah punya integritas tinggi, yang sudah bersama-sama membangun daerah ini, ucap Bupati. Bupati juga mengaku beberapa bulan yang lalu beliau bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melakukan survei untuk revitalisasi danau. Direncanakan kawasan food estate. Beliau melihat bahwa tenaga kontrak juga bekerja dan pekerjaannya pun seimbang dengan apa yang dilakukan oleh ASN. Jadi artinya dalam rangka menangani urusan di daerah ini secara integral merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bupati sampai tenaga kontrak non-ASN. Ini harus kita berikan pengayoman, berikan penghormatan, terus daerah ini juga harus dijaga. Ini yang pertama, bagaimana kita menyelamatkan tenaga kontrak non-PNS, terang Bupati lebih lanjut. Bulan April ini saya sudah harus mendapat laporan karena saya ingat dalam arahan saya kurang lebih 1 bulan yang lalu, ini sudah saya canangkan. Maka hari ini saya tegaskan kembali supaya ada laporan, skema apa yang dilakukan, aturan apa yang akan dilakukan yang menurut pemerintah pusat tenaga kontrak akan dihapuskan, pungkas Bupati.